Hai teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan tentang pathway hipertensi. Menurut Kemenkes tahun 2014, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang ketika pasien sedang diperiksa. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya hipertensi, yaitu umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Untuk umur, semakin bertambah usia maka semakin tinggi tekanan darah. Hal ini dikarenakan kurangnya penurunan elastisitas pembuluh darah. Dan usia 40-50 ataupun lebih biasanya sangat beresiko mengalami arteriosklerosis. Nah, yang dimana semua ini pasti akan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah atau hipertensi. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan vaskuler pembuluh darah, yang mana akan mengakibatkan perubahan struktural pembuluh darah sehingga dapat memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Lalu ketika ada sumbatan pada pembuluh darah, maka akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah yang dimana jalur aliran darah menjadi lebih sempit dan akan mengganggu sirkulasi darah. Jika hal ini terjadi, gangguan sirkulasi darah ini terjadi, maka organ-organ tertentu akan menjadi target yang dapat rusak, seperti organ otak, ginjal, pembuluh darah jantung, ataupun retina pada bagian mata. Jika terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak, maka akan menyebabkan resistensi dari pembuluh darah otak ini meningkat, atau hambatan aliran darah dalam pembuluh otak meningkat, sehingga terjadi peningkatan tekanan vaskuler cerebral yang akan menstimulus rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang kita angkat adalah nyeri akut. Dan jika ada sumbatan pada pembuluh darah, otomatis suplai O2 atau oksigen menurun pada otak dan akan menyebabkan terjadinya sinkop atau penurunan kesadaran. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah perfusi perifer tidak efektif. Hipertensi pada dasarnya dapat menyebabkan pembuluh darah pada ginjal ini mengerut atau menyempit, nama lainnya vasokonstriksi, sehingga aliran nutrisi ke ginjal ini terganggu dan mengakibatkan kerusakan sel-sel ginjal, sehingga blood flow atau aliran darah pada ginjal menurun dan akan menstimulus respon RAA atau renin-angiotensin-aldosteron, yang mana RAA ini adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel yang di ginjal yang membantu mengontrol tekanan darah. Jadi, angiotensin dan aldosteron akan bekerja sama untuk menahan garam dan cairan. Apabila proses ini tidak berjalan baik, maka akan terjadi retensi natrium atau retensi Na yang akan menyebabkan edema, dan pada umumnya ini biasa terjadi pada tungkai kaki. Diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat adalah hipervolemia. Untuk pembuluh darah jantung, gangguan sirkulasi darah akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah baik sistemik atau yang mengalir ke seluruh tubuh atau pada sistem koroner. Jika terjadi gangguan sirkulasi pada pembuluh darah sistemik, maka akan menyebabkan vasokonstriksi penyempitan pembuluh darah, sehingga terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Pembuluh darah akan menyempit, yang mana dapat menyebabkan afterload meningkat. Nah, kalau afterloadnya meningkat, otomatis dapat mengurangi struk volume atau jumlah darah yang dipompa, sehingga cardiac output atau jumlah volume darah yang dipompa menurun dan menyebabkan terjadinya penurunan curah jantung.
Maka diagnosa keperawatan yang bisa diangkat adalah resiko tinggi penurunan curah jantung. Dan jika afterload meningkat, selain resiko terjadi penurunan curah jantung pada pasien ini juga akan menyebabkan rasa fatigue atau lelah. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah intoleransi aktivitas. Untuk sistem koroner, apabila terjadi gangguan pada sistem koroner atau arteri yang menutrisi otot jantung ini mengalami gangguan, maka akan terjadi ischemic myocard atau serangan jantung karena adanya suatu sumbatan aliran darah ke otot jantung. Biasanya ini terjadi rasa nyeri pada pasien. Diagnosa keperawatan yang bisa diangkat adalah nyeri akut. Jika sirkulasi darah terganggu dan targetnya adalah retina, maka akan menghambat aliran darah ke retina mata, menyebabkan spasme arteriol. Pembuluh darah mata bisa menjadi kaku. Bila sudah begitu, yang pada akhirnya fungsi retina terganggu dan menimbulkan gangguan penglihatan diplopia, yang mana pasien akan melihat satu objek namun terlihat ganda, dan jika hal ini terjadi akan meningkatkan resiko terjadinya jatuh pada pasien. Diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko jatuh. Jika terjadi peningkatan tekanan darah, hal ini akan menyebabkan perubahan status kesehatan yang ditandai biasanya akan terjadi rasa cemas pada pasien karena terjadi perubahan status kesehatan padanya, sehingga diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil adalah ansietas. Terjadinya perubahan kesehatan secara signifikan itu dikarenakan kurangnya paparan informasi tentang kesehatan, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah defisit pengetahuan. Oke, sekian dari penjelasan aku tentang patogen hipertensi. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi ini, bisa kalian isi kolom komentarnya. Semoga video ini bermanfaat. And next, kita ketemu di video pathway penyakit lainnya ya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye-bye.